Setiap desa punya cerita kelam yang disimpan rapat oleh warganya. Cerita yang tak tercatat dalam sejarah, tapi hidup dalam bisikan, dalam larangan, dan dalam rasa takut yang turun-temurun. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, ada satu tempat yang tak pernah disentuh manusia. Sebuah pohon tua yang berdiri di tengah hutan sunyi. Warga menyebutnya pohon angker. Konon, siapapun yang berani mendekat setelah matahari terbenam tak akan kembali dengan cara yang sama. Malam ini, aku akan bawa kamu menelusuri kisah di balik pohon itu. Kisah tentang dendam, kutukan, dan roh yang tak pernah tenang. Di sebuah desa terpencil di pinggiran hutan Jawa Tengah, berdiri sebuah pohon tua yang menjulang tinggi. Warga menyebutnya pohon angker. Bukan karena bentuknya menyeramkan, tapi karena setiap orang yang berani mendekat tidak pernah kembali dengan cara yang sama. Setiap malam suara jangkrik dan angin berhembus lembut melewati rantingnya. Dari jauh, pohon itu terlihat biasa saja. Namun, bagi warga desa, tempat itu adalah batas antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata. Konon, puluhan tahun lalu, di tempat pohon itu tumbuh, hiduplah seorang perempuan bernama Sarinah. Ia seorang dukun yang terkenal sakti. Banyak orang datang meminta pertolongan, dari mencari jodoh, rezeki, sampai penyembuhan penyakit. Namun suatu hari, ilmu Sarinah dianggap membawa sial. Beberapa warga meninggal secara misterius setelah datang kepadanya. Rasa takut berubah menjadi kebencian. Malam itu, masa datang membawa obor, menyeret Sarinah ke bawah pohon kecil di pinggir hutan dan membakarnya hidup-hidup. Sejak malam itu, pohon itu tumbuh besar dengan cepat. Batangnya menebal, daunnya tak pernah gugur, bahkan di musim kemarau panjang. Dari celah akarnya, warga sering mendengar suara perempuan menangis. Dan setiap malam Jumat Kliwon, terlihat bayangan putih duduk di dahan paling atas, menatap ke arah desa. Warga akhirnya membuat aturan tak tertulis. Jangan pernah lewat di bawah pohon itu setelah matahari terbenam. Anak-anak yang bermain di sekitar sana langsung dibawa pulang. Mereka percaya pohon itu menyimpan roh penasaran yang menunggu teman baru. Tapi tidak semua orang percaya. Suatu hari, datanglah seorang penebang kayu dari kota bernama Budi. Ia menertawakan cerita warga dan berkata dengan sombong, "Wah, cuma pohon tua. Aku akan tebang besok pagi." Malam itu, Budi menginap di gubuk kecil tak jauh dari pohon tersebut. Sekitar tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara ketukan di dinding gubuknya. Budi membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Ia kembali berbaring, tapi kali ini terdengar bisikan halus dari arah pohon. "Jangan ganggu tempatku." Sejak malam itu, pohon itu tumbuh besar dengan cepat. Batangnya menebal, daunnya tak pernah gugur, bahkan di musim kemarau panjang. Dari celah akarnya, warga sering mendengar suara perempuan menangis. Dan setiap malam Jumat Kliwon, terlihat bayangan putih duduk di dahan paling atas, menatap ke arah desa. Keesokan paginya, warga menemukan gubuk Budi kosong. Di dalamnya hanya ada kapak terjatuh dan jejak darah yang menuju ke arah pohon. Dan di batang pohon itu muncul bekas goresan baru, seperti tangan manusia yang mencoba keluar dari dalam kayu. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani mendekat. Warga hanya bisa berdoa dari jauh setiap malam Jumat Kliwon. Namun saat angin berhembus melewati dahan, beberapa orang mengaku masih mendengar suara tangisan Sarinah memanggil-manggil nama seseorang. Mereka bilang, kalau kamu melewati hutan itu sendirian
dan kamu mendengar suara perempuan memanggil namamu dari arah pohon besar, jangan menoleh, karena yang memanggilmu bukan manusia. Sekarang pohon itu masih berdiri kokoh. Rantingnya menjulang seperti tangan yang ingin meraih langit. Dan di malam yang sunyi, kadang terdengar bisikan samar menyebut satu nama, Budi. Waktu terus berjalan, tapi kisah tentang pohon angker tak pernah benar-benar hilang. Generasi berganti, namun suara itu masih kadang terdengar saat fajar mulai datang. Pelan, seperti bisikan dari masa lalu. Mereka yang melewati hutan itu kini hanya berani menunduk, berharap tak dipanggil namanya. Sebab siapapun yang mendengar suara itu berarti roh Sarinah masih mengenalnya. Kalau kamu yang ada di sana, berani nggak melewati hutan tempat pohon angker itu berdiri? Atau mungkin kamu pernah mengalami hal serupa di desamu sendiri? Coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu jadi kisah berikutnya di channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan cerita horor lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, kalau kamu masih berani.